Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Fake, CGP Angkatan 9 SMKN Senduro. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, yaitu terkait coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Tujuan pembelajaran kali ini adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya semakin tahu bahwa coaching ini adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Lalu bagaimana coaching dalam konteks pendidikan? Jadi tujuan pendidikan itu kan menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching ini perlu dimiliki oleh setiap guru ataupun pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching ini sebagai komunikasi sebenarnya dalam pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik di sini adalah sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid. Jika kita bicara masalah paradigma berpikir coaching, tindakan untuk membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom, pentingnya perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut antara lain: 1. Fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang. Prinsip coaching ini ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun kompetensi inti coaching adalah mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan kehadiran penuh atau present. Alur percakapan yang akan kita gunakan menggunakan alur Tirta, di mana ada tujuan awal, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu apa sih makna supervisi akademik sesungguhnya? Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching ini, dalam pelaksanaannya ada 2 paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi sendiri. Prinsip supervisi akademik itu sendiri antara lain adalah kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru, konstruksi yang bertujuan mengembangkan kompetensi individu, terencana, reflektif, objektif, informasi yang diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, dan tentunya mencakup tujuan dari proses supervisi akademik itu sendiri. Tentunya pelaksanaan supervisi akademik ini didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dengan 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan tidak lanjut. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Tentunya setelah mempelajari modul 2.3 ini terkait coaching untuk supervisi akademik, saya semakin termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik, tentunya terkait coaching untuk supervisi akademik. Semakin banyak melakukan praktek coaching, maka akan semakin terasah kemampuannya. Dan dari sini juga saya berupaya untuk hadir penuh presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun, tentunya pasti terdapat tantangan di sini, yaitu adalah untuk menerapkan coaching ini yang berkelanjutan dengan murid ataupun dengan rekan sejawat akan mendapatkan keterampilan coaching yang berbeda. Hal yang sudah baik yang diperoleh akan kami pertahankan dan kita kembangkan lagi ke depannya. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional PSE dengan modul 2.3 yang saat ini sedang kita kupas terkait coaching untuk supervisi akademik sebagai berikut. Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi ini
di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa atau murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Nah, untuk langkah memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coaching. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri seorang siswa, sehingga akan menemukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Tidak hanya itu, pembelajaran sosial emosional atau PSE yang harus dilakukan secara kolaboratif pun ada kaitannya dengan modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Kenapa? Karena hal ini di dalam kolaborasi kita juga ada proses coachingnya. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kemampuan sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dalam proses coaching pada siswa. Sedangkan berikutnya adalah keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, serta memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru maupun masa depan. Nah, tentunya dari sini baru kita akan tahu bahwa 3 kompetensi inti ini penting untuk dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan. Coaching kepada rekan sejawat di sekolah, yaitu kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Demikian paparan terkait modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.